Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri. Kita baca doa dulu sama-sama ya. Angkat tangannya yang di rumah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bitatil Islam tahiyah ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesehatan. Sehat. Kita doakan semoga yang hadir di malam hari ini Allah panggil ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Allah jadi Ya Rabbal alamin. depan bisa Amin ya Rabb. bersama keluarga yang disayangi, bersama keluarga yang disayangi. Saya juga doakan semoga rezekinya berlimpah, Amin. Quran, pesantren, bisa punya masjid, dan bisa punya banyak santri yang akan mendoakan menjadi wasilah mudahnya surga Allah SWT. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Abah kakak yang Allah rahmati sekalian, kalau saya melihat ke kanan, melihat ke kiri, itu saya sedang live di 3 device ya. Jadi kiri kanan gitu. Jadi ada live 3 device. Nah, saya juga live di Instagram @ihsanseptiadi, juga di YouTube Ustadz Ihsan Septiadi begitu. Malam hari ini saya akan membawakan kajian yang mungkin menjadi pelipur lara kita semua. By the way, bocorannya sebelum kita mulai kajian lebih lanjut, antum yang sudah menikah, siapa saja di sini sudah menikah? Saya. Dah nikah. Yang sudah nikah, antum boleh deh coba ajak suaminya hadir. Kenapa suaminya hadir? Temenin kan. Kenapa harus suaminya hadir? Karena materi hari ini materi tentang laki-laki. Karena kalau ibu-ibu hatinya hampa itu biasa hubungan dengan pasangan. Laki-laki juga ketika hatinya hampa ya itu juga ada hubungan dengan pasangan. Benar apa tidak? Kadang cekcok rumah tangga, betapa banyak kita ngelihat hari ini teman-teman yang pada akhirnya cerai gitu ya, gara-gara 1 dan 2 hal begitu. Benar apa tidak? Dan datanya, amin, siapa? Ahmad Jundi Sabit. Besok akad, ya Allah, barakallahu fikum. Lancar akadnya ya, Ustadz Ahmad Jundi Sabit. Ya, barakallahu fikum. Nah, teman-teman sekalian, kalau antum hari ini atau malam hari ini sedang ikut kajian ini, kalau boleh, ajak lakinya ikut. Ya, ada para suami mana di sini para suami? Udah diajak belum suaminya ikut? Masih tambahan. Ya, ajak suaminya ikut ya. Ajak pasangan. Kalau yang suami, ajak istrinya ikut. Nah, ini bicara supaya hati kita tidak hampa. Tapi memang sedikit nggak nyambung dengan judul kajian, tapi nggak apa-apa. Poin utamanya adalah pesan apa yang akan disampaikan di malam hari ini yang menjadi wasilah insya Allah keberkahan dalam rumah tangga. Para lelaki, ini kajian malam hari ini seperti akan banyak menembak para lelaki. Siap-siap ya. Baik, kita mulai dulu. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang paling inti. Kita baru saja selesai Idul Kurban, ya. Kemarin, alhamdulillah, Rumah Tahfiz Al-Araf baru saja motong kambing kurban, 17 ekor kambing kurban. Nah, Masya Allah, tabarakalahnya, abang kakak ibu sekalian Allah rahmati,
Dari 17 ekor itu, kurang lebih kita telah memberi manfaat sebanyak 760 orang. Gitu ya, abang kakak bunda sekalian. Dan lebih menarik lagi bahwa ternyata bicara Idul Adha ini adalah sebuah kisah yang termaktub di dalam Al-Quran. Surah berapa? Surah As-Saffat, yaitu surah ke-37 ya, yang terdiri serta diturunkan setelah surah Al-An'am. Kita kenalan dulu. Kemudian surah sampai ayat ke-111 menceritakan tentang apa? Tentang kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih anaknya. Bagaimana kisahnya? Kita lihat di 102-nya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, wahai Ismail kekasih hatiku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku." Antum lihat, jawaban seorang anak yang dididik dalam keimanan, dididik dengan ketauhidan. Jawabannya apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintah oleh Tuhanmu. Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan mendapatiku sebagai orang yang berada dalam golongan orang yang sabar. Sabar dalam taat. Ini mahal. Oke. Tapi yang menarik adalah bahwa nanti ini ujian ya. Allah bilang nanti surah As-Saffat ke-106, "Inna hadzal huwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kemudian karena lulus dalam ujian ini harus menyembelih dan diganti, nanti Allah beri pujian kepada Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Quran surah As-Saffat ke-110-nya. Dalam dalam 25 nabi, hanya ada 2 nabi yang Allah maktubkan dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Siapa mereka? Ada yang tahu? Hanya ada 2 nabi yang uswatun hasanah. Muhammad SAW dan Ibrahim. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Sekarang abang kakak, dalam kitab Super Leader, Super Manager, karya Profesor Antonio Syafi'i, seorang pakar ekonomi Islam terkemuka, pendiri dari Tazkiyah di Bogor. Beliau mengatakan, seseorang yang layak mendapatkan gelar uswatun hasanah adalah orang yang memiliki keteladanan yang ekstrim. Catat, orang yang memiliki atau yang layak mendapatkan gelar uswatun hasanah adalah mereka yang memiliki keteladanan yang ekstrim. Antum lihat kisah Nabi Muhammad SAW. Kurang ekstrim apa ketika beliau itu sedang sholat, kakinya bengkak. Kurang ekstrim apa seorang Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah SWT, meletakkan anaknya, meninggalkan anak dan istri di padang yang tandus. Kurang ekstrim apa? Maka uswatun hasanah hanya ada 2 nabi, ya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita mari ambil ibrah, ambil hikmah. Kenapa setiap tahun kisah kurban, pengkurbanan ini diulangi terus setiap tahun? Ada yang menarik di sini, dan terutama laki-laki. Saya pengen laki-laki malam hari ini simak betul. Ada Kak Mala, ada Bang Andri yang tadi juga khutbah Jumat di Ismuhe bawain materi yang sama ya. Nah, waalaikumsalam Kak Rina Fauzia. Laki-laki, coba hadir laki-laki. Ini akan jadi kajian malam ini khususnya laki-laki. Udah ada diajak suaminya? Sekarang gini, atau kan tahu kisahnya. Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan anaknya di padang tandus. Kemudian beliau pergi. Tugas kenabiannya begitu, pergi. Setelah pergi, datang pengen nyembelih anak.
Di situ ada nggak kisah Nabi Ibrahim izin kepada Siti Hajar istrinya? Ada nggak? Wahai istriku, izin ya, aku dapat perintah dari Allah. Ada nggak di situ? Nggak ada. Lihat laki-laki. Ya, Langsung kepada anaknya langsung. Istrinya apa? Sami'na wa atokna. Maka Enggak, di Magicom banyak. ngomongin Magicom. Maka laki-laki adalah orang yang layak untuk diteladan itu seperti apa? Laki-laki itu pemimpin, tapi pemimpin seperti apa yang layak untuk diikuti? Yang layak untuk diteladani? Kita lihat, antum buka, ya ini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Ismail. Kita tidak bahas tentang korban, tentang kurban, enggak. Kalau kita bahas tentang kurban, semua khotib Idul Adha hampir membahas tentang kurban. Kita akan bahas tentang hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah seorang laki-laki pemimpin rumah tangga yang dia diizinkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus. Kemudian beliau alaihissalam ini pergi datang-datang bawa perintah sembelih anak. Tapi ditaati oleh seorang anak, ditaati oleh seorang istri. Ini kan dahsyat. Dan beliau termasuk uswatun hasanah. Maka kita lihat apa hikmahnya. Buka surah keempat ayat ke-34. Dah. Surah keempat ayat 34. Para laki-laki, buka. Sebelum sambil antum buka, tolong nanti tulis di kolom komentar. Antum dapat ayatnya, bunyi ayatnya seperti apa, artinya apa. Yang di Facebook, yang di YouTube, boleh tulis juga, ikutin. Ya, ini akan jadi sangat penting banget kajian malam hari ini untuk para laki-laki terutama. Ibu-ibu juga penting. Ya, tapi laki-laki lebih penting lagi. Lihat abang kakak ibu sekalian, para ibu-ibu, para calon ibu, para ayah dan calon ayah, dengarnya baik-baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surah keempat ayat 34 adalah tentang bagaimana seorang laki-laki disebut Allah langsung ar-rijalu qawwamuna. Dan tanpa ada kalimat penghubung sebelumnya. Nggak ada war-rijal, sumar-rijal. Maka ini adalah kalimat yang menjadi kalimat yang baru dalam Al-Quran. Dan ini betapa pentingnya laki-laki. Dan kalau nanti antum lihat sendiri, dalam parenting, Luqman, itu cerita parenting itu laki-laki. Luqman, Nabi Ayub, Nabi Yakub, ketika seorang Nabi Musa, Nabi Yusuf tergoda, beliau itu ingat sama bapaknya, Nabi Yakub, sehingga beliau alaihissalam tidak jadi untuk berbuat kemaksiatan karena teringat dengan ayahnya, sosok ayahnya. Ayah itu sangat penting. Maka nanti ada satu statement di ujung nanti saya akan bilang begini, wahai para ayah, kembalilah kepada rumah, jangan cuma sekedar cari duit lalu kau tinggalkan anak-anakmu. Laki-laki tugasnya bukan cuma mencari uang. Nanti kita akan bahas tentang keuangan sebentar lagi. Oke? Tugas. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Lihat kebagian tugasnya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Menjaga diri ketika suami tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Lihat, pertama ngasih nafkah, beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah. Tetapi jika mereka menaatimu wahai para laki-laki, maka janganlah kamu sesekali mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Lihat kalimatnya. Di sini adalah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki tugasnya banyak banget. Melindungi perempuan, memberikan nafkah. Mereka punya kelebihan dari para perempuan. Mereka harus menjaga istrinya. Kemudian kalau dia khawatirkan nusyus atau selingkuh atau menyeleweng begitu, beri nasihat. Tinggal, lihat kalimatnya, beri nasihat dulu. Kemudian tinggalkan mereka tempat tidur. Dan kalau perlu, baru dipukul. Itu kalau perlu. Tapi kalau perempuanmu menaatimu, maka jangan sesekali untuk menyusahkannya. Nah, lihat kalimatnya, abang kakak bunda sekalian ya. Tapi di surah keempat ayat ke-35-nya, ketika 434 tadi tidak diamalkan, tidak dilaksanakan tugas-tugasnya, laki-laki hanya sekedar sibuk mencari uang lalu meninggalkan anak
meninggalkan istrinya. Ketika dia pergi anaknya masih tidur, ketika dia pulang anaknya sudah tidur kembali. Apakah hanya itu tugas laki-laki? Ketika anaknya minta peluk, anaknya pengen ngajak main. Maaf ayah capek, maaf ayah sibuk, maaf ayah tidak punya waktu, maaf bos manggil. Apakah cuma itu tugas laki-laki? Kan tidak. Tidak. Kenapa nanti di parenting Qur'aniyah yang diangkat itu ada kisah laki-laki? Sebagaimana seorang Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku la tusyrik billah, jangan kau syirik, jangan kau menyekutukan Allah, jangan kau durhaka kepada, itu kisah laki-laki semuanya. Karena ketika di 4:34 dia tidak melakukan amalan laki-lakinya, di 4:35-nya nanti dikatakan apa? Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi kecelakaan, akan terjadi huru-hara rumah tangga. Maka laki-laki sekali lagi, bukan tugasnya hanya sekedar mencari uang, tapi tugasnya qawwamah. Apa itu qawwamah? Sebentar kita bahas. Statement saya berikutnya, ini adalah saya sadur dari guru saya, Kiai Haji Budi Ashari. Dia bilang begini, saya sudah keliling dunia, saya keliling Indonesia dan keliling di luar Indonesia. Maka kesimpulan saya adalah, ketika laki-lakinya baik, maka dunia akan baik. Tapi ketika laki-lakinya bermasalah, maka rumahnya, keluarganya, lingkungannya akan juga bermasalah. Maka sebenarnya gampang untuk merusak sebuah negara. Rusak saja laki-lakinya. Biarkan laki-lakinya mabuk, biarkan laki-lakinya pacaran, biarkan laki-lakinya bermain perempuan, biarkan laki-lakinya berjudi online, biarkan laki-lakinya terjebak dengan semua fitnah-fitnah duniawi, maka pasti akan hancur. Maka kita kemarin melihat ada rumah tangga, laki-laki terjebak pinjaman online, kemudian dia ajak istrinya, dia ajak anaknya bunuh diri. Ada yang seperti itu. Ada laki-laki yang rusak akhlaknya gara-gara tidak diberi rokok oleh bapaknya. Bapaknya dibacoknya. Berarti yang bermasalahnya apa? Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna. Sekarang baru kita masuk. Setelah saya tadi berstatement dari guru saya itu, kalau laki-lakinya baik, maka baik dunia ini, baik rumah tangga ini, baik kecamatan kita, baik provinsi kita. Tapi sebaliknya ketika laki-lakinya bermasalah, ini adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa, awal dari kehancuran sebuah rumah tangga. Saya ayah dari 4 orang anak, dan saya mengerti bahwa anak itu paling senang bermain sama ayah. Tapi kalau dipeluk, dia senang dipeluk oleh ibunya. Maka ibu dan bapak tidak hanya maaf, hanya sekedar membuat anak, tapi mari mengasuh anak bersama-sama. Qawwam. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Apa itu qawwam? Bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki dan calon suami belajar, apa itu qawwam? Ustadz, saya belum punya istri, saya belum punya anak. Hei, sebelum nikah, miliki dulu ilmunya. Sebelum punya anak, miliki dulu ilmunya. Dan salah satu ilmu paling penting namanya ilmu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna, catat 434. Apa itu qawwam? Sehingga seorang Ibrahim layak untuk ditaati. Maka kita akan membahas tentang the next, kalau suami tidak menafkahi istri sesuai kemampuan bagaimana Ustadz. Ya tadi balik lagi ke qawwaman seorang laki-laki. Maka kita baru akan bahas sekarang ya. Qawwam. Apa itu qawwam? Kepemimpinan bagi suami adalah kewajiban yang menjadi pilar yang kokoh. Tempat bersandar yang tegar. Tempat penopang yang menjamin tidak robohnya bangunan rumah tangga. Laki-laki curhat di Facebook, hey. Laki-laki curhat di Instagram, hey. Laki-laki curhat di sosmed, hey. Tobat, fatubu ila Allah. Sama, perempuan juga nggak boleh curhat tentang rumah tangga di sosmed. Perempuan, tanbih, perhatikan ini. Tidak boleh curhat rumah tangga di sosial media. Jangankan di sosial media yang dilihat oleh ribuan orang. Antum kalau bertengkar saja jangan sampai didengar oleh tetangga. Jangan sampai didengar oleh mertua. Paham? Dan mau curhat nanti curhat di jadihafizquran.com saja.
kita punya konselor, insya Allah itu tempat curhat antum. Silakan Kak Gelis atau siapa yang di sini, kalau mau curhat kemana, nanti ada tempat curhatnya, kita siapkan. Jadi supaya antum tidak curhat di sembarang orang. Saya pernah dipanggil oleh pasangan suami istri yang akan bercerai pada malam hari itu. Ustadz tolong datang. Tolong datang. Karena kalau Ustadz nggak datang, mungkin kami akan berpisah di malam hari ini. Ya sudah, kita datang. Malam-malam kita datang. Begitu kita datang malam, kita dengerin curhatnya sampai jam 12 malam. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Nggak jadi dia cerai. Ya. Nah, kita siapkan dan kami jaga rahasia ini. Yang paling penting apa? Menjaga rahasia. Maka sebelum ini meluber kemana-mana, tempat curhat paling tepat adalah laki-lakinya. Maka laki-laki yang punya dua telinga, dengarkan curhat istrimu. Karena kalau dengarkan curhat istrimu, maka istrinya ke sosial media. Dan itu adalah bahaya yang luar biasa. Catat laki-laki, tempat bersandar yang tegar. Ketika istrimu bersandar, ya, hapus usap air mata. Jangan dia kau cengeng sekali, wahai istriku. Jangan begitu. Sayang, aku mau curhat dong, maaf aku nggak punya waktu buatmu. Jangan begitu, laki-laki. Ketika sudah menikah, kurang-kurangi ngopi di luar, kurang-kurangi main game. Saya tuh kesal sekali melihat laki-laki, udah nikah, main game kerjaannya. Keluar ngopi, ya Allah. Come on, kembali ke rumah, laki-laki. Karena Indonesia ini adalah negara yang fatherless, kekurangan sosok laki-laki. Sehingga ketika laki-laki tidak menjadi sosok ayah di rumah, maka anak-anak akan mencari ayah yang lain. Iya kalau ayahnya tepat. Kalau ayah adalah geng motor, bagaimana film Vina yang viral kemarin, Allahu yarham, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah terima, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Vina akhirnya mencari ayah yang lain. Ada geng motor, ternyata itu menjadi kecelakaan awal dalam kehidupannya. Teman-teman, laki-laki itu adalah the first love bagi dokter, bagi anak perempuannya. Maka laki-laki harus hadir. Qawwam, tempat yang tegar, bersandar bagi siapa? Istrinya. Bersandar bagi siapa? Anak-anaknya. Maka kan ada lagu-lagu, kadang tuh kalau lagi susah yang diingat siapa? Ya ayah. Ya memang ayah itu tempat yang tegar. Tempat penopang yang menjamin tidak robohnya bangunan rumah tangga. Tempat kenyamanan bagi semua yang menghuni rumah. Laki-laki harus bisa memberi kenyamanan bagi orang dalam rumah. Jangan cuma ngasih kenyamanan bagi orang di luar rumah. Sepakat tidak? Wahai para laki-laki, sepakat tidak? Kita harus bisa memberi kenyamanan bagi orang dalam rumah. Itulah klien VVIP kita. Jadi jangan cuma ngasih kenyamanan untuk orang di luar rumah. Kadang kita keluar, di luar sana kita bisa baik-baik. Tapi di dalam galak. Yang pertama seperti itu. Apa yang pertama? Tempat bersandar yang tegar. Tempat penopang yang menjamin tidak robohnya bangunan rumah tangga. Tempat kenyamanan bagi semua yang menghuni rumah. Itu yang pertama. Catat, laki-laki. Ya, catat ya. Selanjutnya, yang mau manggil suaminya masih ada waktu. Selanjutnya, yang kedua, qawwam yang kedua. Qawwamah bagi suami adalah mencari sumber nafkah untuk keberlangsungan. Kang min piyowo. Kalau suami tidak menafkahi istri sesuai kemampuannya, bagaimana Ustadz? Nah ini jawabannya. Laki-laki itu harus mencari sumber nafkah untuk keberlangsungan rumah tangganya. Mahkota laki-laki adalah bekerja. Tapi saya ingin bilang tadi apa? Laki-laki, bekerjalah. Tapi jangan sampai gagal bekerja, kau tak punya waktu untuk anakmu. Kau tidak punya waktu untuk orang di rumahmu. Bekerja itu mahkota laki-laki. Maka bekerjalah, jangan malas. Bergerak. Jangan nganggur. Waalaikumsalam Bang Jong Dandi. Nafkah yang memberi fasilitas hidup dan ketenangan bagi seluruh anggota. Nafkah yang halalan thayyiban.
Hei laki-laki, jangan bawa ke rumahmu, walaupun hanya 1 rupiah, dan itu adalah uang yang haram. Bawa yang halal, wahai laki-laki. Jangan bawa walaupun hanya 1 rupiah, dan ternyata itu uang yang haram. Bawa yang halal. Bawa yang halal. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Kalau antum ragu akan kehalalan harta antum, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya. Tinggalkan. Yang meragukanmu, tinggalkan. Fokus, cari yang halal. Antum pasti akan dapat yang halal. Banyak rezeki yang halal. Saya tuh sedih ketika ada orang ngomong gini, Ustadz, nyari yang halal saja susah, apalagi nyari yang halal, nyari yang haram ya susah, apalagi yang halal. Rasanya saya tempeleng rasanya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mudahkan rezeki kita semua ya. Jadi orang kaya yang bertakwa semuanya. Di sini lagi hujan. Saya doakan. Semoga antum semua yang hadir pada malam hari ini, yang menonton video ini, semua jadi orang kaya yang bertakwa. Jadi orang kaya seperti kaya Nabi Sulaiman. Jadi orang kaya sebagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf. Jadi orang kaya yang menolong agama Allah dan harta bendanya. Yang jadi orang kaya yang bisa memberangkatkan umroh orang lain. Ya, amin Allahumma amin. Jadi orang kaya, jadi orang kaya bertakwa. Kemudian, yang pertama tadi apa? Tempat bersandar yang tegar. Yang kedua apa? Suami mencari sumber nafkah yang halal dan thayyiban. Yang ketiga, qawwamah. Bagi suami adalah menjadi pemimpin dalam semua arti kewajibannya. Apa saja? Merencanakan rumah tangganya. Memperhatikan orang yang dalam kepemimpinannya. Quality control, mengevaluasi kepemimpinannya. Dalam arti yang lebih luas, dia adalah nahkoda kapal. Kalau dia ke kanan, ke kiri, ikut semuanya. Dia adalah nahkoda kapal. Maka para laki-laki, belajarlah. Sebelum kamu membawa nahkoda kapal ini ke laut, belajarlah terlebih dahulu. Miliki sertifikasi layak untuk menahkodai orang lain. Karena begitu sudah berlayar, pantang kembali pulang. Pantang kembali pulang. Belajarlah para laki-laki. Saya lihat majlis taklim, isinya ibu-ibu. Di mana laki-lakinya? Benar apa tidak? Ayo, majlis taklim laki-laki ada apa tidak? Mana lebih banyak? Majlis taklim laki-laki apa majlis taklim perempuan? Hah? Laki-laki adalah pemimpin dengan semua makna kepemimpinan. Merencanakan, memperhatikan, dan sebagainya. Dan tugas ini, maka seorang suami harus siap. Kapan saja ketika diperlukan 24 jam dia siap. Laki-laki, ayah ganti pampers, siap. Ayah masakin air hangat, siap. Ayah mandikan anak, siap. Ayah antar anak sekolah, siap. Oh, itu laki-laki. Semua tugas rumah tangga adalah tugas laki-laki. Tapi tugasnya perempuan, sami'na wa ata'na. Nah, maka kalau kami di rumah, kita siapkan ART, asisten rumah tangga untuk istri. Agar dia bisa sibuk dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Keempat, qawwamah bagi suami adalah kewajiban menjadi adil dan seimbang. Ya, adil dan seimbang. Adil dan seimbang mengharuskan jiwa laki-laki itu tenang, tidak emosional, berada di tengah, bertindak hanya dengan bukti dan fakta serta data. Serta laki-laki tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Catat. Laki-laki tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa
ilmu. Orang tandus, ada ilmunya nggak? Ada. Allah yang perintahkan. Ketika Ismail, laki-laki harus pintar. Laki-laki harus orang yang paling banyak belajar. Sepakat tidak? Hei laki-laki. Ini saya tuh sedang menasihati diri sendiri. Ya. Suara saya putus-putus. Gimana suara saya? Putus-putus. Ya, suami siaga. Harus itu. Ya. Kelima. Satu tadi apa? Laki-laki tempat bersandar yang tegar. Kedua, mencari sumber penafkah. Sumber nafkah. Ketiga, pemimpin dalam makna yang luas. Walah, putus-putus ya. Sekarang gimana? Masih putus-putus gak? Halo, Assalamualaikum. Masih putus-putus gak sekarang? Suara saya? Aman Ustaz. Udah aman? Ya, cuman kadang-kadang putus gitu Ustaz. Aman, oke, siap. Catat ya nanti ya. Ketiga tadi apa? Pemimpin dalam arti yang lebih luas. Merencanakan, manajemen, memperhatikan. Keempat, suami harus memiliki sifat adil, seimbang, dan tidak memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Laki-laki udah mulai berat. Inilah dia, karena laki-laki ini memang ar-rijalu qawwamuna. Yang kelima, laki-laki sebagai pendidik. Pendidik bagi istrinya, pendidik bagi anaknya, pendidik bagi menantunya. Laki-laki sebagai pendidik, keteladanan, dan ilmu merupakan mata air deras bagi seorang laki-laki. Laki-laki jadi guru. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberi keteladanan atas aplikasi ilmu tersebut. Dia adalah pengamal utama dari ilmu. Laki-laki menjadi teladan bagi rumah tangganya. Dan laki-laki juga mengevaluasi pendidikan di dalam rumah tangganya. Meluruskan jika ada yang bengkok. Terus mengawal hingga menghasilkan lulusan yang membanggakan. Karena ketika istri kita solehah, anak-anak kita soleh, ini yang namanya qurrata a'yun. Pandangan mata kita indah melihat istri kita. Pandangan mata kita indah melihat anak-anak kita. Qurrata a'yun. Ya. Jadi sebesar itulah tugas laki-laki. Ada 5 tugasnya ya. Satu apa tadi? Tempat bersandar yang tegar. Kedua, mencari nafkah yang halal dan thayyiban. Menjadi pemimpin dalam makna yang luas. Merencanakan, memperhatikan, mengevaluasi. Keempat, orang yang adil dan seimbang. Tidak memutuskan kecuali dengan ilmu. Kelima, laki-laki adalah pendidik. Ada 5 tugas laki-laki. Qawwam. Ya. Nah, karena itu mau tidak mau kita harus banyak belajar. Terima kasih bagi yang sudah belajar di malam hari ini. Kira yang dapat sesuatu? Siapa yang dapat sesuatu malam hari ini? Katakan saya. Siapa yang tercerahkan bahwa ternyata tugas laki-laki itu tidak hanya sekedar mencari uang, tapi tugas laki-laki minimal ada 5. Ar-rijalu qawwamuna, ya. Ada 5 tugas laki-laki. Tempat bersandar yang tegar, mencari nafkah yang halal dan thayyiban. Yang ketiga apa tadi? Adil. Yang keempat, dia sebagai pemimpin, ya. Kemudian dia adil. Yang kelima, dia sebagai pendidik. Dapat sesuatu malam hari ini, dapat ilmu, dapat hikmah, dapat banyak. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Karena ini bicara tentang rumah tangga, saya ingin mengajak abang kakak, tolong, kalau mau curhat, jangan ke sosial media. Ya, kami siapkan tempat curhatnya, kami siapkan konselingnya. Siapa yang mau konseling di sini? Bayar pakai infak terbaik ya. Kita punya konselor, Ustazah Herlina namanya. Laki-laki bisa konselingnya sama saya langsung. Perempuan dengan Ustazah Herlina. Bunda
Atau siapa? Coba angkat. Mana flyernya Ustazah Herlina? Siapa yang mau curhat di sini? Kita open nih. Tapi curhatnya nggak di saat ini ya. Curhatnya itu nanti by phone. 1 jam, 2 jam, ya gitulah ya. Ada yang mau curhat? Biasa kalau udah sama saya tuh, baru ya ngomong dan nangis dah. Ya Allah, ternyata umat ini pengen banyak didengerin. Insya Allah, saya telah mewakafkan diri saya di jalan Allah. Maka di dalam jalan ini bukan cuma hanya sekedar ingin didengarkan oleh antum sekalian. Saya pun juga pengen dengerin cerita-cerita antum. Kalau laki-laki boleh ke saya. Kalau perempuan ke Ustazah Herlina. Ada nggak flyernya Ustazah Herlina? Oh, curhat sama Allah. Itu bagus lagi. Ya, curhat sama Allah itu bagus lagi. Tapi yang saya takut bahwa antum ini curhatnya ke sosial media. Itu yang saya nggak pengen. Ya, itu yang saya nggak pengen. Nah, teman-teman, kalau antum pengen curhat, cari orang yang antum bisa percaya. Rencananya iya, Ustadz. Oke. Siapa lagi yang mau curhat? Ada yang mau curhat? Coba, nggak usah malu. Biar kita mau lihat. Kira-kira berapa banyak sih hati yang hampa yang butuh curhatan? Kayaknya tidak ya. Alhamdulillah, saya senang. Tapi kalau antum abang kakak pengen curhat, pengen cerita, insya Allah saya siap untuk menerima curhatan laki-laki. Yang perempuan, insya Allah kita siapkan juga konselornya Ustazah Herlina. Nanti kita share di grup jadihafizquran.com. Ya, yang belum gabung di jadihafizquran.com, antum gabung dulu, insya Allah antum dapat fasilitas curhat. Walaupun nanti ada infaknya lagi. Infaknya untuk apa? Kita mau bikin tenda di depan. Ya, kita tuh mau bikin tenda di depan. Insya Allah harga tendanya sekitar 4 juta rupiah. Supaya kalau lagi hujan, gitu ya, itu bisa berteduh. Nah, silakan. Mungkin ada teman-teman yang juga mau support tenda, ya. Saya bersyukur sekali kalau ada yang mau support tenda. Kita butuh dana tuh 4 juta. Kurang lebih sudah terkumpul sekian juta tadi, mungkin kurang lebih tinggal 1 juta lagi. Nah, siapa yang mau ngelunas 1 juta lagi, ya bisalah malam hari ini gitu ya. Nah, tapi by the way, sebelum itu tadi saya mengajak juga, jangan pernah umbar aib di sosial media. Kalau antum mau curhat, laki-laki, curhat sama saya. Insya Allah, kalau waktunya pas, bisa ngobrol, bisa nelpon. Perempuan, bisa curhat sama Ustazah Herlina. Terakhir saya mau nanya, ada yang mau curhat gak? Siapa yang mau curhat di sini? Kak Asyifa Nur Agusti siap, mau curhat katanya. Nah, yang lain? Nggak ada yang lain? Aman semua? Oh iya ke. Ustaz, apakah suami tidak enakan atau lebih mementingkan orang lain daripada istri dan anaknya? Bagaimana dalam pandangan hukum Islam? Ya tadi kan saya bilang, jangan sampai laki-laki memberikan kenyamanan bagi orang lain, tapi lupa memberikan kenyamanan untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Laki-laki mementingkan orang lain, tapi lupa memberikan perhatian lebih, kepentingan lebih kepada anak istri. Gimana pandang Islam? Salah. Salah. Karena ku anfusakum ahlikum naro. Perhatikan anak istrimu dulu. Perhatikan dulu anak istrimu. Karena anak istrimu adalah orang yang paling dekat denganmu. Yang harus layak diberi perhatian, diberikan kasih sayang. Bahkan nanti bicara tentang sedekah, orang yang paling layak dapetin sedekah adalah zawil kurba. Siapa itu zawil kurba? Orang terdekat kita. Siapa mereka? Istri kita, anak-anak kita. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Nah, mana? Ada yang mau support nggak bikin tenda? Kurang lebih 1 juta lagi. Ada yang mau support bikin tenda? Kita bangun tenda agar tidak kehujanan karena di Pontianak sedang lagi musim hujan. Mungkin bisa di-share siapa? Bang Nandi, Ustadz Nandi atau siapa? Bisa di-share nggak? Di-share screen. Kalau teman-teman ada yang mau join infak tenda malam hari ini. Mau infak tenda kemana?
nomor rekeningnya berapa kira-kira. Nah, saya pengen ngajak, yuk kalau kita bangun tenda, itu jadi naungan. Semoga jadi naungan kita nanti di akhirat, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada waktu masih? Ada yang mau bertanya nggak? Nah, kita lihat ya. Ini ada sebuah video insya Allah yang akan ditayangkan. Dan teman-teman bagi yang mau bantu support bangun tenda untuk rumah tahfiz Al-Araf, disilakan ya, disilakan. Apalagi malam hari ini lagi sedang hujan, kita juga mendoakan agar abang kakak ibu sekalian, semoga doa-doanya Allah kabulkan, cita-citanya Allah penuhkan, hajat-hajatnya gitu ya. Nah, dapat sesuatu malam hari ini? Siapa yang dapat banyak? Dapat apa aja malam hari ini? Ada resumenya nggak? Saya sudah Ustadz. Masya Allah. Makasih Bunda Marfuah ya. Yang udah support tenda. Kurang lebih tinggal 1 juta lagi. Nanti 1 juta itu yang akan kita eksekusi jadi tenda. Insya Allah. Seperti itu. Nah, baik. Dapat banyak. Masya Allah. Siapa lagi dapat banyak malam hari ini? Ya. Yang pasti kalau mau curhat, mau sharing, udah tahu tempatnya di mana ya. Di Jadi Hafiz Quran saja. Curhat dan sharingnya. Saya Ustadz, siapa yang dapat banyak malam hari ini? Bang Denny, terima kasih kepada Ustadz. Sama-sama Bang Denny, saya dapat banyak. Siapa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Semoga jadi ilmu jariah untuk kita semua ya. Barakallahu fikum. Baik abang kakak, mungkin itu saja dari saya. Nah, nih daftar konsul. Bagi yang mau konsultasi dan curhat, ya abang kakak bisa banget simpan nomor HP-nya di sini ya. Tuh, simpan di screenshot. Bagi yang mau konsul dan curhat bareng Ustazah Herlina, bisa simpan nomor HP-nya Ustazah Wiwit. Nah, gitu. Sip ya. Di 0895 2033 7499. Nah, sip ya. Udah disimpan nomor HP-nya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan Septiadi yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Sedikit di sini saya akan menyampaikan rangkuman daripada kajian yang sudah kita laksanakan. Dalam Al-Quran hanya ada 2 nabi yang memiliki gelar uswatun hasanah. Siapakah ia? Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua nabi tersebut diberikan gelar oleh Allah sebagai uswatun hasanah karena kedua nabi tersebut memiliki keteladanan yang ekstrim dan juga keteladanan yang sangat luar biasa. Laki-laki merupakan seseorang yang memiliki peran dan tugas yang sangat banyak sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat ke-33, di mana Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan kelebihan bagi laki-laki sehingga laki-laki memiliki tanggung jawab kepada perempuan dan juga keluarganya. Lalu apa saja tanggung jawab laki-laki kepada anak istri dan keluarganya? Ada 5 tanggung jawab bagi seorang laki-laki. Yang pertama, tempat bersandar yang tegar. Yang kedua, mencari nafkah yang halal. Yang ketiga, menjadi pemimpin dalam segala hal. Yang keempat, menjadi sosok yang adil dan seimbang. Dan yang kelima, menjadi pendidik dan juga tauladan. Semoga kita semua mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai laki-laki, dan juga untuk yang perempuan semoga diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat taat kepada laki-lakinya. Demikianlah kajian yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dan juga yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili daripada tim Rumah Tafsir Al-Arab mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda abang kakak sekalian yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ayah bunda abang kakak sekalian yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi pada kajian yang berikutnya. Syukran jazakumullah khairan.